Assalamualaikum Sobat Permata, kali ini kita bertemu lagi di acara Ngobrol Sehat bareng Permata. Pada topik kali ini yaitu kita akan membahas masalah efek samping anestesi. Karena banyak sekali ini operasi-operasi yang tertangguhkan karena si pasien sendiri takut akan pembedahan, katanya takut akan dibius dan takut akan efek sampingnya. Kali ini kita berada di ruangan operasi Rumah Sakit Permata Gunung Putri, dan kali ini juga kita ditemani oleh dokter anestesi kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dok, mohon penjelasannya ya sekarang bersama sobat-sobat Permata, mungkin pingin tahu lebih dalam apa efek samping dari anestesi ya dok ya setelah pembedahan. Baik, mungkin bisa dijelaskan dok apa sih anestesi itu? Jadi biar si pasien tersebut tidak merasa takut ya dok pada saat ada anjuran dari dokter bedah nanti rencana operasi ya gitu kan. Nah kan takut gitu ternyata takutnya di anestesi gitu atau gimana. Mungkin dokter bisa menjelaskan dok, silakan. Oh iya, terima kasih Bu Dewi ya. Pertama-tama saya definisikan dulu ya apa itu anestesi ya. Anestesi itu adalah suatu tindakan medis untuk menghilangkan nyeri pada saat dilakukan operasi atau prosedur tertentu. Itu biasanya dilakukan oleh dokter spesialis anestesi yang menentukan dosis dan obat yang aman. Gitu. Itu gitu. Definisi anestesi. Ya. Berarti aman ya dok, karena segala sesuatunya sudah diukur ya dari berat badan pasien dan lain-lain, jadi sesuai dosis ya, nggak bakal overdosis ya dok ya. Iya. Juga mungkin sebelum ada pembedahan kan kita konsulkan dulu ke dokter-dokter terkait apabila pasien tersebut punya masalah ya. Iya. Sebenarnya semua tindakan operasi itu butuh persiapan ya, baik dari sisi dokter anestesinya, dari sisi dokter bedahnya, itu mereka mempersiapkan juga. Kalau saya di bidang anestesi biasanya mempersiapkan itu kira-kira operasinya apa dulu nih. Kalau misalnya operasi di bawah perut, biasanya kita bius setengah badan. Kalau misal operasi di wajah atau di leher atau di atas perut, biasanya kita bius total ya. Terus juga selain itu kita juga harus mengetahui riwayat-riwayat alergi obat pasien, riwayat penyakit pasien, karena menyangkut nanti pada saat pemilihan obat-obatan, pada saat nanti intraoperasi apa yang kita butuhkan gitu. Misalnya kalau pasien dengan dengan riwayat sakit gula, maka kita butuh persiapan pembiusannya dengan cara supaya gulanya diturunkan dulu supaya tidak lebih dari 200 biasanya. Atau misalnya pasien dengan kecelakaan, trauma wajah, itu kan biasanya kalau butuh pembiusan total kan dimasukkan selang pernafasan ya. Nah itu butuh persiapan yang memadai karena pada saat trauma wajah itu struktur anatomi mulut itu berubah. Nah itu akan mengalami biasanya agak sedikit penyulit, maka kita butuh persiapan. Ya itu aja sih. Oh gitu ya dok ya. Jadi istilahnya aman ya buat pasien itu sendiri, walaupun pasien dalam kondisi tidak sadar ya, tetap dalam pemantauan. Untuk efek sampingnya sendiri nih dok, setelah pembiusan itu apa dok? Setelah efek anestesi, setelah pembedahannya itu apa dok? Oke, kalau efek samping paling umum sih biasanya hampir 90% itu mual sama muntah ya, paling umum ya, paling umum mual dan muntah, paling sama sakit kepala, kadang-kadang sakit kepala. Umumnya sih itu sih efek sampingnya gitu. Paling efek samping yang sementara misalnya habis dibius setengah badan ya, bukan efek samping sebenarnya, itu efek anestesi yang belum selesai. Seperti kaki tidak bisa digerakkan gitu, agak ngantuk-ngantuk, itu emang efek obat anestesi dalam tubuh yang masih ada, bukan efek samping. Itu hal yang wajar, jadi nggak perlu takut. Nah, pemirsa jadi nggak usah takut ya. Mungkin ada dari sobat-sobat sini yang sudah mengalami pada saat mulai sadar pembiusan nih, biasanya kakinya merasa hilang, matanya merasa nggak ada ya dok ya. Jadi emang itu sebenarnya hal yang ditakutkan sama si pasiennya sendiri gitu. Tapi emang kita harus edukasi lebih dalam ya terhadap pasien itu sendiri.
Kadang ini juga dok, saya sendiri ini pernah mengalami ya pada saat operasi itu pernah mengalami pembiusan secara spinal, jadi separuh badan ya. Tiba-tiba kita merasa kayak nggak enak nih, kayak nafas itu kayak udah di leher. Tapi kita bilang misalkan dok saya merasa nggak enak, itu biasanya ada tindak lanjut nggak dari dokternya biasanya seperti itu? Ya, biasanya ya salah satu efek samping dari pembiusan setengah badan ya kadang-kadang itu dia tadi saya bilang mual, muntah, sama terasa nafas susah gitu. Sebenarnya sih itu karena otot perut kan sudah relaksasi ya, dia tuh tidak ada tahanan, jadi terkesan nafasnya seperti sesak gitu. Biasanya kita kasih penanganannya, kita kasih oksigen dulu kalau mulai enakan, atau kita naikin tensinya sedikit. Biasanya kalau misalnya masih cemas ibunya, baru kita agak tidurkan sedikit gitu, aja untuk menenangkan aja sih. Tapi itu nggak apa-apa, selama tidak ada masalah yang berarti, nggak ada apa-apa. Ya, berarti aman ya dok ya. Jadi selama operasi pun kalau misalkan anestesi spinal kita bisa komunikasi ya dok ya, dengan tim operasi ya. Jadi kadang bahkan ada suka nyanyi-nyanyi ya dok ya dengan pasiennya gitu untuk menghilangkan kecemasan ya dok ya. Tapi emang itu benar ada ya dok ya? Oh ada itu, makanya dokternya juga kadang ikut nyanyi. Oh dokternya juga ikut nyanyi, jadi untuk menghilangkan ketegangan si pasien itu sendiri ya. Tapi kalau memang pasien sudah merasa tidak nyaman, mending amannya ditidurkan ya dok ya, biar untuk mengurangi kecemasan. Sebenarnya berapa jam setelah operasi si pasien itu bisa melakukan gerakan-pergerakan? Ya, sebenarnya tergantung pembiusan juga ya. Kalau bius total biasanya sih kalau sudah selesai operasi, pasien sudah mulai sadar, biasanya setengah jam pun sudah bisa melakukan gerakan yang simpel-simpel ya, angkat kaki, terus minum bisa kalau selama itu pasien sadar penuh. Cuman kalau biasanya nggak, kalau bius setengah badan itu biasanya efek obat tuh biasanya 2-3 jam. Nah, kalau operasi sejam, berarti kan ada sisa sejam lagi nih, sejam lagi di ruang pemulihan nih. Nah itu mohon bersabar, kakinya susah digerakkan, bisa digerakkan paling sedikit. Itu sejam lagi, mohon bersabar sejam lagi. Setelah itu perlahan-lahan akan bisa mulai digerakkan gitu. Nah, untuk efek anestesi misalkan selama di rumah sakit aman nih, nggak ada keluhan. Biasanya nanti di rumah tuh ada keluhan mual, kadang pusing ya dok, terutama ya yang sangat mengganggu itu pusing setelah operasi itu dok. Biasanya penanganannya seperti apa dok? Nah kalau yang biasanya setelah pulang, kadang-kadang sehari dirawat inap terus udah pulang, berarti kan udah hampir 2 hari ya, itu biasanya bius setengah badan. Itu pada pasien ibu-ibu yang melahirkan secara sesar biasanya. Itu salah satu contohnya, biasanya dia akan sakit kepala di bagian belakang, leher kaku gitu. Itu wajar, itu 50% orang mengalami itu operasi sesar, itu wajar. Penanganan pertama di rumah ibu nggak usah khawatir, ibu banyak minum air putih aja, bed rest, berbaring, rata ya, nggak usah pakai bantal tinggi-tinggi. Terus sama minum kopi segelas aja, kopi tanpa gula nggak apa, kopi hitam tapi ya, jangan kopi sasetan, kopi hitam. Minum segelas untuk karena di kopi itu ada mengandung zat kafein ya, untuk memproduksi cairan di cairan cerebrospinal fluid namanya di otak, itu memperbanyak sehingga mengurangi rasa sakit kepala. Itu salah satu penanganannya. Salah satu penanganannya ya. Biasanya juga nanti dikasih obat mual muntah juga sih pada saat mau pulang. Kalau jaga-jaga kalau misalnya di rumah mual muntah, nanti diminum aja obatnya. Itu aja. Jadi walaupun anestesi itu 2 hari udah boleh pulang, tetap di rumah tetap penjagaan terhadap diri sendiri ya dok ya. Misalkan masih tetap bed rest dan jangan terlalu banyak aktivitas dulu berarti ya dok ya. Tapi memang kopi hitam itu enak ya dok ya. Tanpa gula. Tanpa gula enak karena selain relaksasi juga ada kandungan kafein untuk menenangkan juga mungkin ya dok ya gitu. Nah mungkin sekarang sobat Permata sudah tidak merasa takut lagi kali ya kalau memang yang ada dianjurkan untuk operasi dan lain-lain, karena ternyata anestesi itu memang aman, karena sebelum kita melakukan tindakan pembiusan dan lain-lain juga dari dokter sebelumnya sudah dikonsulkan dengan dokter-dokter yang bersangkutan ya, sama dengan dosisnya juga dikondisikan dengan kondisi tubuh pasiennya itu sendiri. Jadi jangan takut kalau memang
ada anjuran untuk operasi jangan ditunda-tunda, apalagi operasi tersebut kadang yang namanya sitos sama elektif ya dok ya. Yang elektif itu ntar nunda lagi gitu ya dok ya. Jadi jangan takut ya sobat permata. Iya. Mungkin Boleh dokter saya tambahin dulu? ada pesan-pesannya mungkin. Pesannya kuncinya pada saat sobat-sobat semua mau melakukan tindakan operasi harus jujur kepada dokternya. Apa dari riwayat penyakit apa, misalnya dari riwayat sakit jantung, sakit gula, darah tinggi, harus diungkapkan ke dokternya sehingga dokter-dokter baik dokter bedah maupun dokter anestesi bisa mempersiapkan hal-hal yang kejadian dalam intraoperasi. Itu aja sih, jujur kuncinya. Bener, jujur ya. Jujur juga dalam kondisi, misalkan daily life-nya. Misalkan suka minum kopi, ya kan? Ya. Suka minum. Suka minum minuman alkohol. Nah, suka minum itu alkohol maksudnya dok, mempengaruhi dosis. Ya, bener ya? Suka minum alkohol itu mempengaruhi dosis obat anestesi. Biasanya yang sering minum alkohol itu dosis obat anestesi lebih banyak. Nah, kalau nggak jujur, nanti pada saat dimasukkan obat, kok belum tidur ya? Kenapa nih? Kok belum tidur? Akhirnya ditambahin lagi. Kalau kita udah tahu sobat sekalian bahwa pernah minum alkohol atau sering, jadi kita sudah mempersiapkan dosis obat anestesinya seberapa banyak gitu. Oke, ya. Berarti jujur kunci utamanya ya dok ya, jujur dalam segala-galanya. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin next topik kita akan dengan topik yang lain ya dok, tapi tetap dokter nanti memberikan edukasi kepada kita ya dok ya. Dan nanti akan disampaikan dalam episode selanjutnya. Oke, terima kasih dokter. Baik, terima kasih sobat permata. Mungkin nanti kita bertemu lagi dengan dokter Fahmi. Dan jangan lupa kalau misalkan sobat permata ada keluhan, nyeri atau apa, boleh kok datang ke Rumah Sakit Permata Gunung Putri. Bisa ketemu dengan dokter Fahmi. Iya, boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.